Kalau tergabung di berbagai elemen ini, jika pelaksanaan pemungutan suara ulang ini tidak berdasarkan amar putusan MK. Ya, jadi mungkin kita informasikan dulu ya, bahwa semalam sudah terbentuk ya aliansi masyarakat penyelamat pesawaran ya, yang terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pesawaran. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk mengawal KPU dalam melakukan PSU ini sesuai dengan amar keputusan MK. Ya kan, salah satunya contohnya bahwa calon yang harus diusung oleh 3 parpol. Maka ketika ada 1 atau 2 ini tentu tidak memenuhi syarat. Maka kalau mau dibatalkan, batalkan semua. Dan kita tadi, alhamdulillah saya juga diberi kesempatan untuk bicara di dalam tadi. Artinya kita minta kalau memang tahapan ini harus diulang dari awal, ya kan? Karena apa? Karena masyarakat Pesawaran yang akan menjadi korban, ya kan? Jadi kalau memang bisa diulang dari awal pada pendaftaran, maka kita minta untuk untuk diulang dari pendaftaran. Maka ketiga partai ini bisa lagi nanti berembuk lagi untuk menentukan 1 calon untuk Kabupaten Pesawaran ini. Kemudian juga udah kita sampaikan bahwa nanti di hari Senin tanggal 17, ya kan, kita sudah menghimpun berbagai elemen masyarakat untuk apa? Untuk mendukung KPU. Kita akan hadir di sini mendukung KPU untuk benar-benar melaksanakan amar keputusan MK. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan amar keputusan MK, jangan salahkan kita masyarakat Pesawaran. Kita akan bertindak. Kita akan bertindak. Kita tidak bicara Bawaslu di Kabupaten Pesawaran mati. Tidak ada gunanya. Habiskan. Maka kita rakyat Pesawaran akan mengambil alih tugas Bawaslu, yaitu melakukan pengawasan melekat terhadap KPU. Semua kegiatan KPU akan kita kontrol, ya kan? Akan kita kontrol. Kalau memang istilahnya karena PSU ini harus dilaksanakan, bagaimana mekanismenya? Karena selama ini nggak ada transparansi, ya, nggak ada transparansinya bagaimana tahapan-tahapan, ya kan? Anggaran dari mana, berapa ini harus diumumkan kepada masyarakat, ya kan? Kalaupun nanti tidak terjadi adanya calon dari ketiga partai, misalnya kota kosong, bagaimana mekanismenya? KPU harus menjelaskan secara rinci kepada kita masyarakat Pesawaran. Karena bagaimanapun juga amburadulnya pelaksanaan, ya kan, pemilu kemarin dan ini PSU ini adalah yang rugi adalah masyarakat Pesawaran. Nah, kemudian saya informasikan lagi bahwa Pak Molem Tahir sebagai pendiri, ya kan, kemarin Kabupaten Pesawaran, beliaulah yang menjadi koordinator, ya. Koordinator artinya perjuangan masyarakat Pesawaran ini untuk menegakkan demokrasi dan penyelamatan Kabupaten Pesawaran. Mungkin itu. KPU harus tegak lurus. Apakah ada gerakan massa yang akan menyelamatkan demokrasi di Pesawaran? Pasti. Artinya 3.000 massa kita siapkan, itu sudah pasti. Insya Allah pasti. Ya, itu belum kita sampaikan ke Mensos ini. Undangan akan kita sampaikan, baliho akan kita mulai besok, baliho akan kita inikan, ya, untuk masyarakat bisa bergabung dengan kita. Nah, di situ nanti terlihat. Tadi saya lihat masyarakat di bawah pada pulang. Kalau KPU nggak punya keputusan, sanggup tidur bikin tenda perempuan di sini. Insya Allah. Kita buktikan bahwa masyarakat Pesawaran tidak bodoh, ya, tidak bisa dianggap main-main kita, ya. Kita satukan lagi tekad kita untuk apa? Untuk ke depan Kabupaten Pesawaran. Karena apa? Kalau memang kita tidak mendapat pemimpin yang baik, ya kita rasakan selama ini di mana, ya kan? Untuk itu, mari himbauan untuk kita semua supaya kita bersatu padu, ya kan? Hari Senin kita siap, ya. Kita siap untuk mengawal KPU supaya berjalan sesuai dengan keputusan MK. Mungkin seperti itu, ya. Cukup. Ini uang masyarakat. Kami keberatan atas calon kami karena jelas amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah 3 partai ini harus mengusung 1 calon. Dan calon yang diputuskan oleh KPU menurut kami ini adalah cacat hukum. Cacat hukum karena ada 1 parpol yang tidak memberikan rekomendasi B1 KWK kepada
calon yang diputuskan oleh KPU Pesawaran memenuhi syarat, yaitu Supri dan Suryansyah. Jelas ini tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan surat dari KPU RI. Meskipun tahu bahwa ini harus dijalankan bersama 3 partai dan harus satu. Ketika tidak ada kesepakatan, bubar. Jelas ini tidak bisa dilakukan. Kami hanya ingin mempertanyakan ketegasan ya kepada KPU. Yang dijalankan KPU ini dasarnya apa, dasar putusan Mahkamah Konstitusi atau dasar putusan PKPU tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran. Kalau yang dijalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi, jelas ini tidak sah. Demokrasi udah mati Pesawaran. Karena harus 3 partai. Ya, Anda harus 3 partai. Tapi kalau yang dipakai oleh KPU adalah PKPU tentang pencalonan Bupati Pesawaran, Partai Demokrat berhak mengajukan calonnya sendiri. Betul. Dan Partai Demokrat cukup untuk mencalonkan tanpa koalisi. Terkait dengan aspirasi tersebut, terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan, ini kita sudah lakukan. Kemudian yang terkait dengan penerimaan pendaftaran pencalonan, KPU Republik Indonesia telah menyampaikan kepada DPP Partai 18 peserta pemilu itu terkait dengan tahapan pelaksanaan pencalonan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, sosialisasi ini sudah kita lakukan. Kemudian Kabupaten Pesawaran juga, KPU telah melaksanakan koordinasi dengan pimpinan partai politik yang ada di 18 Kabupaten Pesawaran terkait sebelum pelaksanaan pendaftaran. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tentunya amar putusan MK harus dan wajib kita laksanakan. Dan kita juga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ini, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, ini juga ada aturan. Ada aturan yang sudah diterbitkan oleh KPU sebagai lembaga pembuat regulator. Kami KPU Kabupaten Pesawaran hanya sebagai pelaksana atas regulasi tersebut. Oleh sebabnya kami sudah melaksanakan tahapan tersebut dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Dan ketika memang ada keberatan, ini semua sudah diatur, rule-nya sudah ada semua dalam tata kelola pemilu kita yang ada di Republik Indonesia ini. Bang, infonya kan paslon Supri dengan diterima, sementara Elin tidak diterima atau ditolak. Apa dasar regulasi KPU untuk melakukan penolakan tersebut? Apakah itu benar informasi yang kami dapat dari media ini? Betul. Berdasarkan surat dinas yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia, itu ada surat nomor 484. Itu pertama dia mensosialisasikan kepada partai peserta pemilu yang ada di Republik Indonesia ini terkait dengan terutama ada 12 yang terdiskualifikasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian itu disampaikan kepada KPU Republik Indonesia ke DPP partai masing-masing ada 18 partai politik tersebut. Kemudian KPU Kabupaten Pesawaran menerbitkan surat 494 terkait dengan tata cara prosedur pelaksanaan penerimaan pencalonan.